نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih menganugerahkan kepada kita kenikmatan iman Islam, sehat jasmani dan rohani, masih memberikan kesempatan kita untuk hidup di muka bumi ini di dalam rangka mengumpulkan amal-amal soleh kita. Wa insyaallah pertemuan kita pada malam ini seperti biasa dijadikan wasilah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allah merahmati kita. Amin. Amin. Allah meridai umur kita. Amin. Amin ya Allah. Dan kita sebagai sesama saudara seiman, sekeyakinan umatnya Rasulullah SAW, kita sama-sama saling mendoakan insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini juga para jamaah ada mubalik juga yang datang dari Pasir Kuda ya, yang Zainuddin Budak. Insya Allah nanti kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Amin. Malam ini Al-Fakir hanya akan membahas sedikit saja tentang kita adalah sebagai hamba Allah yang bersaudara. Jadi umat Islam di seluruh dunia yang syahadatnya sama, yang nabinya sama, yang kitabnya sama adalah saudara kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina ahwaikum wa taqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya umat Islam ini adalah saudara. Maka kita harus mendamaikan, merapikan pada saudara-saudara kita, menyatukan saudara-saudara kita yang saat ini kita ketahui sedang banyak berselisih paham. Ya. Dimana kita tahu semua negara kita saat ini betul-betul sedang dalam keadaan tidak baik ya, antara sama umat Islam. Yang kita hormati Habib Rizik Syihab yang insya Allah dimuliakan Allah. Sekarang beliau sedang berdakwah tapi dari daerah lain dan tempat lain. Ada juga para habaib yang tidak sejalan dengan beliau, ya diantaranya Habib Zindan, sehingga umat-umat mereka ini saling berselisih. Ya, mereka berselisih. Ada yang pro Habib Zindan menjelekkan Habib Rizik, yang pro Habib Rizik menjelekkan Habib Zindan. Nah, kalau kita sadari, kita pegang daripada keterangan Al-Quran yang tadi saya baca ayatnya, maka jika kita bertemu dengan kedua kelompok yang pro kepada yang satu dan pro kepada yang lain, maka kewajiban kita ini adalah untuk apa? Untuk mempersatukannya, ya, untuk mempersatukannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang harus kita ketahui, kita ini ada hak, ya, ada hak terhadap sesama saudara kita seiman. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, ya, hakul muslimin alal muslim situn. Jadi ada hak, ya, hak muslim dengan muslim ini ada apa? Ada hak, ya. Haknya yang pertama apa? Ya.
ija laqiyatuhu fassalam alaih. Kalau kita bertemu ada hak kita nih. Untuk apa? Untuk saling mendoakan dengan apa? Dengan salam. Ya, ini kita harus tahu hak muslim dengan muslim. Banyak hak muslim. Cuma secara hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada hak yang harus ketahui. Biar kita sama muslim ini harus saling apa? Mendoakan dengan salam. Idza laqiyatahu fa'alaihi wa ila salam alaihi. Maka kita kalau bertemu dengan saudara kita wajib mengucapkan salam, karena salam bagian dari apa? Daripada doa. Ya. Kalau umat Islam ini selalu berusaha dengan saudara, setiap kita mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita tambah wal maghfir atau wal maghfirah warahmah. Ya. Salam kesejahteraan kembali buat engkau dan ampunan Allah beserta rahmat Allah. Boleh kita tambah. Ya. Nah. Kemudian yang kedua, situn itu berarti 6. Yang pertama, kalau kita bertemu ucapkan salam. Ijada'aka. Ya, kalau mereka minta didoakan oleh kita, wajibu, maka doakanlah mereka. Ya, jadi muslim ini harus saling mendoakan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa ija istangkuhaka, kalau mereka minta dinasihati oleh kita, maka kewajiban kita apa? Fansohu, maka nasihatilah mereka. Ya, jadi kalau mereka yang pertama kalau kita ucapan apa? Salam. Kemudian kalau minta doakan kita doakan. Yang ketiga kalau minta kita nasihat kita nasihati. Kemudian yang keempat apa? Yang keempat itu wa ija atosa, kalau mereka bersin, atosa bersin ya, atosa. Fahamidallah. Ya. Kemudian fasamithu, ucapkan kepada mereka balasan salam ketika mengucapkan hadis alhamdulillah, maka kita kan apa? Yarhamu. Kemudian oleh yang mengeluarkan bersin tadi apa kita ucapkan lagi? Yarhamukallah, yahdi. Jadi kalau ada bersin, khusus jangan dia ucapkan, kita ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu kenikmatan dari Allah. Bersin itu mengeluarkan penyakit. Ya, bersin itu mengeluarkan penyakit. Berarti ketika bersin, ya penyakit keluar. Maka yang bersin wajib mengucapkan alhamdulillah. Kemudian kita baca apa? Yarhamukallah. Kemudian yang menjawab lagi yahdikum, semoga Allah memberikan petunjuk. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, ija marodo, kalau mereka sakit. Ya, kan mereka Islam itu ada sakitnya. Ya, kalau mereka sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Dan saya mohon maaf kemarin tidak sempat jenguk Pak Faisal, tapi keburu sembuh alhamdulillah ya. Ija marodo apa? Fa'udhu, maka kalau mereka sakit kita harus menjenguknya. Ini begitu eratnya pertalian umat Islam ini ya, sampai Rasul perintahkan begitu. Kemudian ijmata kalau mereka meninggal. Nah, baru mereka bagaimana? Pasabithu, maka kita harus melayatnya, mendatanginya. Nah, itu diantara daripada kewajiban muslim ala muslim, ya. Jadi wa ijala kitahu apa tadi? Kalau kita salam ali, kalau kita bertemu maka ucapkan salam. Wa ijada'aka, kalau mereka minta doakan maka kita apa? Fajibhu, ya. Fajibhu, maka kita doakan. Ya, kemudian wa istangkohaka, kalau mereka minta nasihat maka apa? Fasolhu, maka nasihatilah mereka. Wa ija'atosa, kalau mereka bersin, pahamidallah. Ya, fasamit, dan ucapkan kepada mereka, kita ucapkan alhamdulillah, ucapkan yarhamukallah, ucapkan yahdikumullah. Wa idza marada, kalau mereka sakit apa? Fa'udhu, maka kita harus berusaha menjenguknya. Wa idza mata, kalau mereka mati apa? Sami'hu, dan kita harus merayatnya. Nah, begitu besarnya kekuatan umat Islam ini kalau mereka sebetulnya satu haluan. Tapi tidak bisa walaupun bagaimana. Kenapa? Karena Rasul pun sudah mengatakan bahwa di akhir zaman umat Islam ini akan menjadi 73 golongan.
Ya, kalau kita tidak memahami ilmu agama yang bijak, niscaya antara umat Islam yang satu dengan yang lain, antara saudara yang satu saudara ini bisa berpecah belah. Pada Allah sudah sangat melarang berpecah belah itu. Ya, kita harus bersatu. Dengan bersatulah Islam akan menjadi kuat. Ya, bahkan Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kamu berpecah belah al-ayah. Ya, oleh karena itu sekarang zaman Islam sedang berpecah. Saya bahas ini kenapa? Sekarang sedang banyak Islam yang berpecah belah, apalagi memang zaman sekarang begini. Ya, seperti misalnya Habib Rizik Syihab dengan Habib Jindan. Yang keduanya juara Rasul. Keduanya juara Rasul. Keduanya adalah para habaib. Nah, kita harus nginduk kemana? Kita harus nginduk kemana nih? Karena ini pasti akan terjadi. Ini sudah terjadi, bahkan akan sudah terjadi. Daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, ya ada yang pro Habib Jindan, tapi ada juga yang dari FPI pro kepada Habib Rizik Syihab. Sehingga mereka saling menghujat, saling menjatuhkan. Habib Rizik juga kepada Habib Jindan komplain, Habib Jindan kepada Habib Rizik juga komplain. Nah ini perpecahan ini kalau tidak sama-sama kita imani dengan iman yang benar, misalnya kita akan nanti berkelompok-kelompok. Dan ini yang dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW tentang perpecahan umat. Maka pada malam ini sebelum kita berzikir dan mendengarkan tausiah dari Kiai dari Pasir Kuda, ini saya pesan dulu, ya, ini jangan pecah belah. Ya, pokoknya patokan dari saya untuk semua para jamaah yang mendengar, ya, siapapun yang memang sesuai dengan ajaran Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi, ya, siapapun dia kita ikuti. Kalau sudah keluar dari jalur Rasulullah, walaupun itu adalah nasabnya nasab Nabi, maka kita harus ikuti. Nah, itu pesan saya. Ya, jadi tolong jangan berpecah belah. Ya. Tidak usah kontrak, mereka ada tetap saudara kita. Tadi al-mu'minuna ikhwatun, ya faslihu, ya, maka kita untuk apa? Untuk saling mendamaikan. Ya, faslihu baina, antara baina. Ya, ahwaikum, ya, di antara mereka untuk jadi damai baik. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, lalakum turhamun, agar engkau mendapatkan rahmat Allah. Rahmat ini kalau kita tebarkan cinta kasih, maka Allah akan merahmati kita. Hidup ini yang paling besar ini rahmat yang kita perlukan. Semua umat Islam, ya, di zaman kita selain orang yang dijamin sama Rasul, tidak akan masuk surga kalau tidak rahmat Allah. Amal kita nggak bisa kita jadi banggakan. Amal kita banggakan apa? Sholat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, qiyamul kita. Nggak bisa kita banggakan kalau dibanding dengan dosa-dosa kita. Maka kalau tidak ada rahmat Allah, kalau tidak ada cinta kasih Allah, niscaya kita nggak bisa masuk surga. Oleh karena itu raihlah rahmat. Nah, tadi salah satu raih rahmat itu apa? Untuk saling mendamaikan yang bermusuhan. Ya, jadi kalau ada tetangga yang bermusuhan karena apa yang paham dan paham, kita damaikan. Insya Allah Allah akan menurunkan rahmat untuk kita semua. Amin. Ya, akan menurunkan rahmat. Nah, rahmat inilah yang mahal. Rahmat inilah yang dicari-cari. Rahmat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ada satu. Rahmat Allah di muka bumi ada satu. Ya, rahmat itu satu. 99 yaumil masyar, yaumil kiamat nanti yang masuk surga, yang dulu satu, dan satu ini diperebutkan. Oleh semua hamba-hamba Allah yang tidak beriman sekalipun dapat rahmat. Mereka bisa menikmati anugerah Allah. Mereka bisa makan, bisa minum, bisa tidur, ya, bisa bersenggama, ya, bisa mendapat kebahagiaan, rahmat Allah. Tapi ada rahmat Allah untuk orang Islam. Ya, beda. Rahmat antara orang Islam dengan yang non-Islam beda. Kalau rahmat untuk orang Islam, karena di dalamnya itu ada nikmat yang Allah berikan di hati, apa? Kedamaian. Nah, itu yang mahal. Kedamaian itu hanya ada pada orang Islam, tentram, nyaman, bahagia. Ya, nah, yang ada di mana? Di orang Islam. Kalau orang-orang non-Islam, walaupun mereka dapat fasilitas apapun, mereka bisa menikmati nafsu mereka. Tapi ketika mereka dalam kesendirian, mereka nggak dapat nikmat. Beda dengan orang mukmin, orang beriman. Ya, dia dapat rahmat, dapat ketenangan batinnya, kedamaian, kebahagiaan. Nah, lahirlah rahmat Allah itu dengan apa? Di antaranya tadi, dengan apa? Dengan menyatukan orang yang sedang bermusuhan. Karena sekarang zaman sedang panas, umat Islam ini dengan umat Islam itu. Yang pakai kunut,
boleh. Yang tidak pakai kunut boleh. Yang atahiyat kutuk-kutuk boleh. Yang biasa saja boleh, karena itu semuanya ada hujahnya. Ya, ada hujahnya. Yang pakai speaker boleh, yang nggak pakai speaker boleh. Semua juga ada hujahnya. Yang jelas benderanya sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kitabnya Quran, ya, nabinya Rasulullah Muhammad bin Abdillah sama. Jangan kita hujat. Kalau mereka menghujat, lebih baik kita diamkan, kita tinggalkan saja. Bukan kita tidak berani, tapi demi menjaga keutuhan persatuan umat Islam di sesama. Ya. Dan salah satu juga membawa rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita saling memelihara, menyayangi. Dengan cara apa? Dengan semampunya kita. Ya, kita punya harta sedikit banyak kita bagikan, kita berikan, baik untuk sedekah maupun jariah. Karena harta yang kita punya kan cuma ada 3 bagian. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Betul? Harta warisan yang kita tinggalkan, kalau kita mati mungkin akan jadi perebutan anak-anak kita. Ya, mungkin. Yang ketiga apa? Sedekahun jariah. Ya, sedekah fisabilillah yang tidak akan jadi, yang itulah akan kita bawa mati. Kalau harta kita tinggalkan kepada anak yang tidak berilmu, yang tidak beragama, itu kan jadi musibah untuk kita. Ya, mereka mungkin akan gunakan untuk foya-foya, mereka mungkin gunakan untuk hanya nafsu mereka. Dan kita yang sudah mati akan dilupakan oleh mereka, karena mereka menikmati harta yang kita tinggalkan. Harta yang kita masukkan ke perut kita akan jadi kotoran terbuang. Jariah, sekecil apapun ya, untuk mencapai rahmat Allah, jariah yang akan kita bawa sampai mati. Demi Allah, ya, demi Allah manusia akan menyesal. Ya, kalau kita tidak ingat kepada jariah, kalau tidak ingat kita untuk bekal kita mati. Harta warisan untuk bisa kita bawa mati, belum tentu. Yang tadi saya katakan, diberikan kepada tidak berilmu mungkin akan habis. Atau kalau tidak habis akan jadi musibah. Mereka pun enak-enak, ya kita dalam kubur sendiri tidak bisa menikmati apa yang kita tinggalkan, karena dipakai tidak baik oleh ahli waris. Yang kita makan kotoran. Nah, yang kedua, kita nggak punya harta untuk mencari rahmat Allah. Yarhamu wa fil ardi yarhakum man fis sama. Siapa yang menebarkan cinta kasih di muka bumi, maka hamba Allah pun di langit akan menyayangi kita semua. Nah, ya, jadi tebarkan cinta kasih kita di muka bumi ini, ya, insya Allah Allah akan menganugerahkan rahmat untuk kita semua. Amin. Karena rahmat itu mahal, karena itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah yang dibutuhkan oleh hamba Allah, ya, bisa masuk surga tidaknya karena rahmat Allah. Bahagia manusia karena rahmat Allah. Tentramnya hati manusia karena rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, hidup ini sengsara terus, susah terus, pusing terus. Tapi ada yang cinta kasih Allah berikan kepada kita kedamaian, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan rumah tangga, ya, kebahagiaan anak soleh bersahabat dengan orang-orang baik, yang dekat dengan kebajikan, hilang kemalasan. Itu rahmat Allah SWT. Kalau orang tidak dapatkan rahmat, hidupnya akan nyasar kemana-mana. Dan insya Allah yang berkumpul di sini adalah bagian orang dapat rahmat Allah. Amin. Kenapa? Karena dari rumah digerakkan datang ke sini kenapa? Untuk ibadah. Ini inayah, pertolongan Allah. Kenapa? Rahmat Allah. Karena cintanya Allah kepada kita. Orang kalau mau masuk surga, Allah kasih rahmat. Dengan apa? Allah cinta kepada kita, Allah kasih hidayah taufik. Sehingga dia mau ibadah kepada Allah. Nah, kalau orang tidak dapat hidayah taufik dari Allah, yang tadinya orang berilmu pun bisa jadi nyasar. Nah, itu kan. Nah, orang berilmu pun kalau tidak dapat hidayah dan tidak ada rahmat Allah, dia akan jadi murtad. Nah, orang bodoh sekalipun kalau dapat rahmat Allah, dia diberikan hidayah untuk mau belajar, untuk datang ke majelis, untuk mendengarkan nasihat, ya, untuk belajar baca Quran, untuk belajar baca kitab, ya, untuk cinta kepada Rasul, untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan karena kebetulan Anda mubalik, ya, yang insya Allah beliau adalah termasuk juga mubalik Bogor, ya, kita berikan waktu kepada beliau, Kiai Haji Zainal Abidin, ya, Kiai Haji Zainal Abidin, ya, dikenal juga sebagai KW Zainuddin MZ, ya. Kita doakan beliau sedang menurunkan Allah, banyak manusia barokah dan mungkin ya, selalu bisa berdakwah, ya, untuk kemaslahatan umat. Karena apa? Orang itu tugas inti dari Rasulullah SAW, ya. Tugas kita apa? Salah satunya balighu anni wal ayat, menyampaikan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Ya, ini tugas dari Rasulullah SAW untuk menyampaikan, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu tugas dari Rasulullah SAW. Untuk apa?
untuk untuk menjadikan, membuka kebenaran, menyampaikan kebenaran dan membenci kemungkaran, ya, menjauhi kemungkaran. Terima kasih ya, alafu minkum atas kesalahan, kehilapan, kebodohan lisan saya. Baik, selanjutnya saya persilakan.